Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman. Nah, ini sudah pada muncul nih videonya nih, karena bulan muda ini kuotanya masih banyak nih. Nanti kalau bulan 2 baru tutup videonya, ya kan? Ya, ini salah satu sebenarnya ujian ya bagi penuntut ilmu. Sebenarnya bukan hanya teman-teman sekalian ini yang dapat ujian. Bahkan zaman dulu ya, ini kakek kita pernah bercerita ya, ketika belajar ngaji itu nggak ada lampu, bayangkan. Nggak ada lampu, pergi ke rumah gurunya, membawa ini, lampu yang ini, yang ada apinya itu, ada asapnya. Nanti pulang-pulang rumah hitam-hitam nih semua. Itu pengorbanan orang zaman dulu ya belajar. Ada juga zaman saya ya, kalau zaman saya dulu di mana laptop itu masih minim. Bahkan di satu kelas itu mungkin ada bisa dihitung jari ya, 1, 2, 3, 4 yang memiliki laptop. Nah, bayangkan sekarang udah banyak yang memiliki laptop. Nah, di zaman teman-teman sekalian itu mungkin godaannya adalah kuota. Karena kita pembelajaran daring ya. Jadi percayalah, setiap zaman itu ada masing-masing tantangannya ketika kalian belajar. Dan ini menjadi hal yang bahagia ketika teman-teman berhasil dan lulus menjalani cobaannya. Nah, saya harapkan teman-teman jangan ada lagi ya yang eliminasi. Coba masing-masing diberi semangat-semangatnya untuk tetap kuliah hingga selesai. Saya doakan nanti semoga teman-teman sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, nah, ini ganteng-ganteng nih Pak Epeki ini. Nah, oke, kita masuk ke program kita. Sebelumnya kita mengajar mata kuliah IPS. Ya, IPS ini adalah mata kuliah yang memang wajib prodi ya, karena teman-teman kan masuk prodi PGMI ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, sama juga atau PGSD nanti kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan. Itu PGSD namanya, kalau di Kemenak itu PGMI. Nah, di IPS itu sendiri itu ada 4 SKS teman-teman. Yang 2 SKS-nya kita ajarkan di semester 3. Nanti 2 SKS-nya itu di semester 4. Insya Allah semester 4 ya. Kalau jadwal, saya lihat jadwal prodi itu di semester 4. Nah, IPS di semester 3 itu kita akan khusus membahas tentang konsep dasar IPS. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga IPS ya di sekolahan ya. Itu mata pelajaran yang termasuk IPS itu apa saja? Kalau boleh tahu nih, ada yang tahu nggak? Apa saja? Saya kasih bocoran, ada 7. Ekonomi. Ekonomi, benar sekali. Sosiologi. Sosiologi. Ya, sosiologi benar. Geografi, Mualim. Geografi, betul. Ada lagi. PPKN. PPKN. Ya pokoknya jawab aja dulu. Nanti yang mana ujungnya. Yang penting berani jawab. Karena begini teman-teman, ketika kita belajar salah itu nggak masalah salahnya. Yang terpenting dalam kesalahan itu kita mau mempelajarinya, mengevaluasinya. Nah itu yang mantap itu. Jadi orang yang tidak pernah salah ada indikasi dia nggak pernah belajar. Jadi salah biasa. Penting kita evaluasi. Nah dari PPKN kita cancel dulu. Ada lagi yang lain. Ilmu tentang sosial. Apa tadi? Ilmu tentang sosial. Ilmu tentang sosial, oke. Ada lagi? Baru 4 nih. Akuntansi sedikit. Akuntansi sedikit. Oke. Pedagang, Malimai. Apa? Pedagang. Pedagang, ayo masuk makan di situ. Jualan. Ada lagi yang lain? Data penduduk. Data penduduk. Oke, ada lagi yang lain? Saya kasih bocoran ya, sebenarnya ada 7 multidisiplin ilmu terkait tentang IPS. Tadi sudah, kalau yang teman-teman jawab sudah lebih, sebenarnya ada 7. Ilmu psikologi, Mualim. Ilmu psikologi. Ada lagi yang lain? Jawab aja terus. Yang penting masing-masing kalau ada 1 jawaban mantap nih. Apa lah? Nah, Muhammad Oki Prelga nih mantap nih, layarnya hitam nih. Ini YouTuber nih. Ya, lagi.
Oke. Sebelumnya sudah disiapkan alat tulisnya. Kalau belajar itu ada alat tulis lah. Kalau di muka laptop bisa diketik di UT-nya atau yang bisa dibikin catatan lah. Ayo, saya kasih waktu 2 menit untuk ngambil alat tulisnya. Stop dulu balik. Nggak apa-apa, stop dulu. Ya. Nah, ini belum siap nih belajar nih. Ada yang lupa alat tulisnya. Sudah mulai. Sudah, oke, kita lanjutkan. Padahal belum 2 menit ya, mantap. Nah, ini yang bagus nih, responsif nih. Berarti ini kemungkinan RAM-nya 8 nih, cepat. Memorinya besar, sudah SSD. Oke, mantap nih. Yang pertama itu, teman-teman, bahwa mata kuliah IPS itu nanti yang terkait di MI dulu. Apa saja? Tadi belum dijawab nih, saya kasih bocoran ya. Kalau kita mempelajari tentang orang-orang terdahulu, itu kira-kira mata pelajaran apa? Geografi. Orang-orang terdahulu, orang-orangnya. Homo. Arkeolog. Arkeolog. Bagus jawabannya. Ngaco semua. Oke, jadi teman-teman ya, kalau bahasa Arab, tarikh itu apa? Sirah malam sirah. Sejarah. Nah, itu tadi siapa yang jawab? Sirah. Sejarah. Kira ya. Kalau bahasa Inggris history. Sejarah. Nah, iya sejarah, pintar. Sejarah itu yang pertama IPS. Kita akan membahas tentang pembelajaran konsep dasar sejarah nanti. Ada nanti di RPS-nya, sudah saya buat RPS-nya biar memudahkan teman-teman mencari materinya nanti. Saya juga bikinkan silabusnya biar tahu nanti subbab-subbabnya. Jadi gampang lah, tinggal cari materinya nanti bisa di Google Books atau di jurnal dan sebagainya. Dan saya tidak membolehkan mengutip di blog Wikipedia dan yang akun-akun yang tidak resmi. Bukan tidak resmi ya, maksudnya itu untuk kevalidasiannya itu tidak kuat untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tidak ada pengecekannya. Karena kan kita bisa aja merubah, kan di Wikipedia bisa kita rubah. Di blog itu kan situs pribadi kan, itu bisa aja menurut perspektifnya. Nah, jadi saran saya dari buku, Google Book yang ada ISBN-nya, itu kan buku juga, tapi bentuk elektronik, atau jurnal. Teman-teman sudah belajar ini nggak, Zotero nggak? Aplikasi untuk penggunaan memperbagus referensi. Sudah Mualim. Sudah, alhamdulillah Ahmad Medi. Tadi saya tanya di kelas 3A, dia ada yang belum, Ahmad Medi. Jadi alhamdulillah Ahmad Medi sudah belajar. Nah, bisa nanti belajar sama Ahmad Medi nanti. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama sejarah. Yang kedua apa lagi? Tadi sudah dijawab juga, ada yang belajar tentang dagang. Nah, tentang dagang nanti mata pelajarannya itu namanya ekonomi. Jadi akuntansi juga nanti untuk penghitungan neraca, jurnal dan sebagainya itu masuk ekonomi. Jadi di sini yang kedua adalah ekonomi ya. Yang ketiga apa? Yang termasuk dari pembelajaran IPS itu adalah tadi berbicara tentang alam, iklim. Tadi sudah jawab apa? Geografi. Ya, betul, geografi. Nah, kita bicara tentang iklim, alam dan sebagainya. Itu sudah 3 ya. Yang berikutnya kita berbicara tentang, ada yang jawab tadi sosiologi. Nah, itu betul untuk sosiologi ya. Berbicara tentang makhluk sosial, manusia nanti. Terus ada lagi berbicara tentang budaya. Budaya apa? Kalau SMA nih ada nih, yang lulusan SMA. Kalau di pondok nggak ada ini nama ininya, nama mata pelajarannya. Antropologi. Ya betul, Rudini. Ah, ini Rudini keren nih. Headsetnya nih. YouTuber juga nih. Ya, mantap nih. Tapi ini Ahmad Wildan nih pakai helm dia. Luar biasa. Takut kena razia nih nanti kalau kuliah nih. Ahmad Wildan. Pakai helm pada saat Iya, takut razia ini. Oke, sudah berapa tadi yang disebutkan? 4. Sudah 4. Tadi ada pertama sejarah, ekonomi, 5 dah. geografi, sosiologi, antropologi. Oh, ternyata lebih 4. Ada 5. Ada 5.
Tadi ada yang bilang psikologi. Nah, untuk psikologi teman-teman itu banyak cabangnya. Yang saya ketahui ada 10 ya. Ada psikologi pendidikan, perkembangan, psikologi PAN untuk kesehatan, psikologi kognitif, psikologi. Nah, kita ranahnya ke psikologi sosial. Nah, itu masuk juga ternyata pembelajaran IPS. Jadi psikologi tambah di depannya, di akhirannya apa? Psikologi sosial. Ya, jangan lupa itu. Yang berikutnya, apalagi selain sosiologi, jadi sudah ada berapa itu? 6. Nah, yang ketujuh adalah di ranah hukum nanti. Tapi kita tidak membahasnya lebih dalam. Itu sekedar informasi aja. Karena kita ranahnya di SD, MI, ya. Nanti kalau misalnya belajar, yang penting tahu kita apa saja menjadi multidisiplin pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi yang 6 itu yang perlu kita perhatikan. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Habis waktunya, kita lanjutkan. Gum semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, yang terpenting dalam pembelajaran perkuliahan itu teman-teman harus mengetahui nih seluk-beluk terkait tentang penilaian. Saya kasih contoh. Kita sebagai Muslim, umat beragama Islam itu diwajibkan untuk syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji kalau mampu. Terus ada lagi amalan-amalan sunnah kayak seperti sholat kan, sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus ada lagi sholat sunnahnya, sholat qobliyah atau ba'diyah. Ya. Nah, terpenting untuk kita beragama itu yang didahulukan apa? Yang wajib dulu atau yang sunnah dulu? Yang wajib. Nah, yang wajib. Mungkin kita disuruh untuk sholat. Sholat itu yang diutamakan itu adalah sholat fardu. Misalnya waktu sebentar lagi waktu zuhur, kita utamakan dulu sholat zuhur. Jangan sampai teman-teman kuliah nanti yang diutamakan sunnah-sunnah. Contohnya qobliyah zuhur. Terus selesai qobliyah, terus muazin qamat orangnya hilang. Itu pasnya. Nah, ini nggak tepat ini. Yang sunnah diutamakan. Ini sama dalam pembelajaran kita di perkuliahan ya. Setelah sunnahnya selesai, yang wajibnya dulu, baru yang sunnah-sunnah. Nah, itu maksud saya. Jadi ada kriteria dalam penilaian di setiap mata kuliah. Jadi kalian pelajari semuanya. Nah, di mata kuliah IPS juga ada kriterianya. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Kita lanjutkan ya. Saya izin share screen ya. Nah, ininya. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah mulai. Oh ya. Nah, di sini RPS. Jadi RPS itu rancangan pembelajaran semester. Jadi sudah saya rancang untuk pembelajaran kita 1 semester. Ini kan kegiatan pembelajaran kita ini ada 2 skema ya. Pertama itu daring sama luring ya. Saya diinformasikan nanti mungkin ada luringnya ya. 1 bulan 1 kali ya. Kalau tidak salah saya informasinya. Ya. Nah, nanti saya sudah bikin skema itu ini RPS hybrid nanti. 2. Kalau luring bagaimana? Kalau daring bagaimana? Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, tadi yang saya sebutkan di atas, mata kuliah IPS ini termasuk mata kuliah prodi yang wajib teman-teman selesaikan. Jadi ada 2 SKS dia. Nah, ini bobotnya 2. Oke, di sini nanti mungkin bisa dibaca aja sendiri yang CPL-nya. Saya mau menyampaikan aja bahwa deskripsi mata kuliah IPS. Nah, jadi mata kuliah ini itu fungsinya apa? Untuk membekali mahasiswa tentang paradigma pendidikan IPS. Terus hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Serta substansi dasar kajian materi IPS di SDMI. Nah, jadi kita ranahnya banyak ke SDMI ya. Banyak berbicara di sana nanti. Terus setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai substansi dasar keilmuan IPS di SDMI, serta mampu menerapkan serta mengembangkan dalam kehidupan sosial peserta didik di SDMI. Nah, sehingga memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. Jadi tujuan dari pendidikan IPS itu bahwa kita bisa bersosialisasi dengan khalayak banyak. Kalau di pondok, bagaimana hubungan kita terhadap manusia, baik
Nah, mungkin bisa dipelajari di kitab Ihya Ulumuddin kan terkait tentang muamalah ya. Nah, itu tentang sosial. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Habis waktunya ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini adalah materi-materi yang insya Allah akan kita bahas nanti. Kita bagi per kelompok ya. Jangan berebut ya. Ini biasanya paling favorit nih untuk dapat makalah ini teman-teman. Ada yang mau ngambil 2, 3, nggak boleh ya. Satu-satu aja ya. Jadi yang berebut nanti insya Allah semuanya kebagian dapat tugas membuat makalah ya. Ya, jadi yang pertama itu kita akan membahas apa? Membahas tentang hakikat pendidikan IPS. Biasanya sebelum kita masuk ke dasar pembelajaran, kita lihat dulu hakikat pembelajaran IPS. Nah, itu pada pertemuan pembahasan materi yang pertama. Yang kedua nanti apa? Nah, di sini ada IPS dan ilmu-ilmu sosial. Kalau bahasa Inggris itu IPS itu studi sosial sama ilmu-ilmu sosial ya. Itu nanti dibedakan. Apa sih bedanya? Kalau IPS tadi yang kita sebutkan tadi, ada komponen dari cabang-cabang pelajaran yang bisa disebut dengan IPS. Ada sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, sama geografi. Yang kalau hukumnya kita kesampingkan dulu. Kita nggak membahas lebih dalam. Nah, saya sebutkan tadi nanti kita juga akan belajar terkait tentang konsep dasar sejarah. Bagaimana pembelajaran konsep dasar sejarah itu? Bukan pembelajaran sejarahnya, tapi konsep dasarnya kita pelajari. Terus konsep dasar ekonomi. Nah, berikutnya konsep dasar sosiologi. Yang keenam konsep dasar antropologi. Yang ketujuh itu kita akan juga belajar terkait tentang materi konsep dasar psikologi sosial. Yang ke-8 itu belajar konsep dasar geografi. Yang ke-9 hubungan IPS dan ilmu sosial. Tadi ada kita belajar IPS dan ilmu-ilmu sosial. Kita lihat perbedaannya. Terus ada lagi hubungannya. Apa hubungan IPS dan ilmu sosial? Nanti akan dijabarkan terkait tentang konsep dasar sejarah dengan ilmu sosial bagaimana dan sebagainya. Yang ke-10 itu apa? Dimensi dan struktur pendidikan IPS. Bagaimana dimensi IPS? Nah, bagaimana paradigmanya dan sebagainya. Dari sini metode dan media pembelajaran IPS. Nah, ini perlu juga ya kita bagaimana mempelajari metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk kita mengajarkan IPS nanti di ranah SDMI. Medianya juga. Berikutnya yang ke-12 itu pendidikan IPS dalam kurikulum K13 ini yang biasanya yang baru ya saya masukkan nih ada kurikulum K13. Berikutnya yang ke-13 itu pendidikan IPS berbasis karakter bangsa. Nah, ini kan untuk pembelajaran abad 21 itu salah satunya adalah kita mengajarkan anak itu literasi karakter ya. Pertama itu literasi baca tulis, literasi numerasi sama karakter. Nanti karakter ada 18. Yang ke-14 ya, 14 itu paradigma pembelajaran IPS. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, ada. Bagus. Kita lanjutkan. Ini supirnya agak cepat ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau ini izin mungkin ketinggalan nanti. Supirnya cepat nih. Nah, ini ada beberapa perangkat ya yang kita gunakan itu kalau pembelajarannya luring itu kita PowerPoint, Proton, Kahoot, Google Classroom, Google Drive. Itu yang luring. Luring itu luar Jaringan. Atau bahasa lainnya tatap muka ya. Ini perangkat kerasnya luring, LCD, proyektor LCD dan ini biasanya disiapkan oleh kampus. Terus daring. Nah, daring ini teman-teman sudah nggak usah dikenal lagi nih. Ada semuanya masing-masing email ya. Apalagi nih YouTuber kita nih, Rudini nih. Banyak nih mungkin emailnya. Subscribe YouTube-nya. Ya, oke ya email ya. Email itu nanti pilih salah satu email yang memang dari awal teman-teman gunakan. Saya juga ada email itu dari zaman dulu tuh emailnya tuh. Masih saya gunakan sekarang. Nah, menggunakan Zoom, YouTube, nanti YouTube ini kan saya rekam. Ini ada beberapa teman kita yang belum bisa hadir. Mungkin nanti biar tidak ketinggalan cerita ya, cerita ya, pelajaran lah. Biar tidak ketinggalan nanti bisa ditonton ulang.
Terus ada Google Classroom, mungkin nanti kita sepakati aja atau presentasi kalau misalnya skema kita pembelajaran tetap daring, mau di Google Classroom atau WA. Kalau kelas sebelah tadi sih bocorannya mau WA sih, karena lebih ini dia lebih simpel, lebih cepat dia menerima pesannya. Walaupun setiap aplikasi ya itu biasanya ada kelebihan dan kekurangannya. WA ini kalau nanti banyak yang chat, dia ketutup dari yang chat yang baru masuk ya materinya. Tapi terserah aja, maunya kalau kita sepakati aja sekarang mau WA nanti presentasinya seandainya kalau daring atau mau Google Classroom. WA. Oke, WA aja ya. Ini mungkin Ahmad Mahdi mewakili ya semuanya ya. Jadi kita sepakati WA grup. Ini WA grupnya juga sudah ada. Saya lihat tadi saya sudah dimasukkan. Terus kita menggunakan Google Form ya. Ini teman-teman absen kita Google Form ya. Kita tetap walaupun nanti kita tatap muka, kita tetap Google Classroom. Nah, saya harapkan teman-teman di Google Classroom ini kalau seandainya ini semuanya dapat kartu yang dibagikan kampus nggak? Kampus ada membagikan kartu itu untuk bantuan belajar. Ada nggak? Kartu apa lah? Kartu dulu kartu XL. Oh, itu lah. Udah lama sih, udah tahunan. Hilang dah kartunya Malimai. Hilang dah kartunya. Berarti ada ya maksudnya itu ya. Nah di kartu itu kalau tidak salah itu free untuk akses WhatsApp ya. Jadi untuk WhatsApp tidak ada masalah. Nah yang terkendala biasanya WhatsApp-nya gratis, kuotanya habis, terus isi absennya Google Form. Google Form kan tidak free. Terus bagaimana solusinya? Nah nanti boleh ketua kelasnya Jamaluddin Muhammad. Namanya memang Jamaluddin Muhammad apa Muhammad Jamaluddin? Jamaluddin Muhammad emang kayak itu Mualim. Oh ya mantap dah. Jangan dirubah lagi bentar lah. Itu pemberian orang tua itu luar biasa. Oke, nanti bisa nanti hubungi ketua kelas kita Jamaluddin Muhammad untuk minta bantuan untuk isikan absen. Boleh kok, nggak masalah. Temannya juga yang misalnya ada yang kuota kuota berlebih ya, atau ada kuotanya lah bahasanya. Bisa untuk mengisikan absennya. Nah, yang di sini yang saya harapkan integritas teman-teman, kejujurannya, pegang itu. Bahwa teman-teman adalah mahasiswa sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang memiliki karakter kejujuran, karakter jujur. Nah, ini yang terpenting ya. Kalau hadir ya hadir. Kalau enggak ya enggak. Ya, saya percaya sepenuhnya teman-teman. Walaupun walaupun apa. Tapi ya dah, saya percaya dah. Teman-teman nih calon pemimpin masa depan nih. Wajah-wajahnya nih. Saya doakan nih sukses dunianya, sukses akhiratnya nih semua. Boleh ya titip Google Form nanti. Nah, Google Form ini mungkin sudah jelaskan juga dosen-dosen yang lain hanya akan terisi ketika hari yang sama. Kalau udah lewat ya nggak tercontreng dia. Nah, untuk pengecekannya itu sudah saya siapkan juga. Kalau sudah absen langsung dicek ya. Nanti bisa satu orang untuk screenshot. Nah, ini namanya misalnya belum tercontreng. Ada apa ini? Nah, silakan langsung hubungi saya. Jangan sampai setelah selesai perkuliahan kita 1 semester baru menginformasikan. Nah, ini masalah ini. Ya. Ini jadi kalau udah lewat 1 hari nggak terima lagi komplain ya. Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Jadi kan teman-teman ada perhatian untuk melihat absensi. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana penilaian di mata kuliah IPS ini. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada beberapa buku saran rujukannya. Yang pertama itu, nah ini nama saya sendiri karena kami ini bukunya baru rilis ya tahun 2021. Kelihatan ya? Ini kelihatan Malim. Kelihatan sedikit ya? Murah. Kelihatan ya? Ini Malim. Nah, namanya ya konsep dasar IPS itu kami tulis bersama dosen lintas perguruan tinggi dari mana-mana nih dari seluruh Indonesia untuk mata kuliah IPS. Karena kan saya memang mata kuliah kaliannya IPS, jadi saya bikin aja. Kalau menggunakan buku karangan orang kan nggak terlalu keren ya. Kalau dosen menggunakan buku sendiri, nah itu mantap kan? Ya kan? Oke, di sini di
dicetaknya itu di Singli. Singli tahu? Ada yang tahu? Tsunami kemarin di Indonesia di mana? Tahun 2006. Di Aceh, Mualim. Nah, itu di Aceh. Daerah Aceh itu, Singli itu. Ada teman orang Aceh. Itu di Yayasan Penerim Muhammad Zaini. Nama Muhammad Zaini ini, dia pernah bercerita, dia ngefans sama guru sekumpul. Jadi dia nama yayasannya. Ternyata dia pengen sekali untuk ziarah. Guru sekumpul itu terkenal sampai ke Aceh. Luar biasa, teman-teman. Ya. Dia sendiri cerita, bahkan nama anaknya, dia kasih nama Muhammad Zaini. Masya Allah. Ya, padahal dia belum pernah ke Kalimantan, apalagi ke Martapura. Saya sering hubungan lewat telepon aja. Sering jadi cerita. Nah ini dia nih, jadi terkenal ya nama guru sekumpul, alhamdulillah. Ini tahun 2021, ini baru saja rilis mungkin beberapa bulan April kemarin. Nah jadi sudah saya siapkan. Mungkin nanti akan menyusul lagi mata kuliah yang saya ampu ya. Mungkin ada buku yang saya tulis. Nah ini lagi proses terus nih. Teman-teman nanti proses juga ya, bikin karya lah, mungkin nanti bikin buku Bunga Rampai aja, 10 kisah mahasiswa pembelajaran COVID. Nah nanti ceritakan masalahnya. Nah kita kumpulkan nanti. Ini kan saya lagi proses untuk pembuatan penerbitan, membuat CP. Nanti bisa nanti cetak aja di tempat saya. Mungkin nanti cetaknya free aja nanti untuk teman-teman. Tapi untuk penerbitannya free, untuk cetaknya paling nanti bayar cetaknya nanti. Mungkin berapa ketebalannya tergantung nanti. Biar saya ngurus, tapi masih proses ya. Nanti kalau udah selesai penerbitan saya, insya Allah nanti diinformasikan. Siapa tahu kan tertarik. Ini kan COVID ini enggak setiap tahun ya. Insya Allah ada akhirnya lah. Saya yakin ini. Karena badai pasti berlalu ya. Kita lanjutkan, kita nikmati aja pembelajaran online. Anggap aja kuota ini sebagai pengganti teman-teman bensin ya. Walaupun sebenarnya kuota ini lebih boros ya daripada bensin. Tapi ada kok alternatif lain. Saya kasih tahu ya. Untuk di Amuntai itu ada beberapa akses WiFi gratis. Pertama di perpustakaan. Nah, itu bisa. Yang kedua di lapangan pahlawan. Nah, lapangan pahlawan itu akses free, pian hendak betah tengah malaman situ ada orang jual pentol nyaman aja pian itu. Tempat duduknya nyaman. Nah, belajar di situ pian online. Tinggal listriknya aja lagi. Habis itu ada lagi di Telkomsel itu akses free. Setelah itu ada di Gedung Pancasila. Nah, ada juga akses free itu. WiFi, pian hendak mendownload apakah situ? Terserah. Bagusnya lagi pian mendownload tentang terkait pembelajaran biar lebih maksimal tuh penggunaan WiFi-nya. Karena tidak dibatasi. Ada lagi, pian hendak ke kampus, di Raha, di muka STK itu ada parabola. Itu bantuan pemerintah. Bantuan WiFi gratis, itu jangan diguncang-guncang, bentar lah. Rusak kan, betul. Itu WiFi. Kalau pian hendak jahil, itu di bawah hendaknya Makandang. Pian biar melihat, pian masuk ke STK. Sebelum masuk STK, lihat sebelah kiri, ada tuh parabolanya. Itu WiFi gratis, pian. Baparak di situ. Aksesnya ada kode-kodean. Akses gratis itu. Nah, ada lagi di kantor desa. Nah, kantor desa ini gratis juga pian, hampir rata-rata semuanya. Ada lagi alasan hendak kada turun kuliah. Nah, ini kan sesuai tantangan teman-teman sekalian kan. WiFi, ini internet harus aktif. Nah, jadi bila pian bepada, bujur aja pembakalnya, insya Allah di gini pian. Malah bisa disiapi makanan pian. Bujuran tuh, pian bepada aja ke pembakalnya. Ulun mahasiswa sekolah tinggi mau Al-Qur'an nah. Hendak umpat mau WiFi, hendak belajar, ulun belajar online. Disiapkan sidin, bujuran. Lelet mana nih? Ya, pian aja lagi akunnya. Nah, ini tergantung pian. Semangat itu masing-masing ya. Itu pribadi. Jadi pian harus tetap jaga semangat dan motivasi. Ada lagi alternatif lain pian. Mungkin di rumah pian ada acil-acil besi WiFi. Bapak dah aja jujur-jujur pian itu. Aku naik acilnya mau ngontak-akan. Nah, itulah. Jadi sudah ada alternatif lainnya lah. Pintarlah, tetap semangat. Sampai akhir nih, sampai lulus S1, sampai lulus S2, sampai lulus S3 pian. Jangan putus sekolah.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi buku rujukan ya, beberapa buku rujukan. Yang di bawahnya ini mungkin udah lumayan cukup berumur ya. Ini tahun 1997, ada 1992. Ini mungkin akan saya perbaharui lagi nanti. Di awet dibikin muda nanti tahunnya. Karena ini udah kelamaan sebenarnya ini tahun 1997. Tapi terserah nanti teman-teman untuk mencari di Google Book. Saya sarankan di Google Book itu yang cari yang tahunnya muda ya, biar lebih up to date. Ya. Oke, nah di sini ada beberapa prosedur untuk pembelajaran kita. Saya bacakan ya. Ini supirnya agak cepat lagi ya. Nah, di sini metode yang digunakan dalam perkuliahan antara lain ada dialog, chapter, review, penyusunan makalah, presentasi, dan diskusi via Google Classroom atau grup WA ya. Atau bisa Zoom nanti, bisa streaming YouTube. Nanti kita sepakati aja nanti. Yang jelas aplikasi ini harus teman-teman ketahui dulu, harus pelajari, harus bisa lah menggunakannya. Yang disebutkan tadi. Terus perkuliahan yang diselenggarakan dibagi menjadi beberapa kelompok pertemuan. Nah, nanti ketua kelasnya masih bersama kita ya? Gimana? Ya, nanti minta tolong ya ketua kelasnya dibagi aja teman-temannya. Jangan sampai ada yang menghabiskan semua materinya ya. Jadi jangan berebut. Ya, nanti ikut aja ya sama ketua kelasnya. Dapat yang mana insya Allah mudah kok. Ada semua materinya. Dan bukunya juga banyak. Minta tolong ya ketua kelasnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini pembagian kelompok tadi yang mana? Nih, perkuliahan diselenggarakan menjadi beberapa kelompok pertemuan. Kelompok ini kita masuk sudah hari pertama, nanti isi aja absennya. Isi absen itu 2 kali 3 kali terserah aja. Cuma yang diperlukan cuma 1 kali. Dia akan hanya tercontreng 1 kali juga. Kontrak perkuliahan kita hari ini. Terus ikut perkuliahan partisipatoris antara lain dialog, presentasi, makalah, dan diskusi. Nanti temannya presentasi kalau misalnya luring ya, bisa nanti tanya. Nah, nanti biar hidup perkuliahan kita. Jangan sampai temannya presentasi nggak ada yang nanya. Kasihan nih, sudah capek-capek bikin makalah nggak ada yang nanya. Ya kan kasihan temannya. Begadang juga mungkin bikin makalahnya ternyata nggak ada yang nanya. Berikutnya diskusi review. Nah, review ini terkait tentang nanti kita lihat bagaimana dia mengutip materi dari setiap makalah yang dibuat. Perkuliahan nanti bisa via Google Classroom ya, bisa grup WhatsApp ya, saya tandain dulu. Nah, ini ya, WhatsApp. Nah, yang berikutnya ini tugas menyusun makalah kelompok, medianya tadi sudah disebutkan, smartphone, laptop, Facebook. Yang luring ini adalah bagian dari yang nomor 2 ini. Baca aja nanti, sama aja. Yang luring biasa kan. Yang penting yang daring ini aja kita ketahui dulu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Mungkin nanti waktu berjalan mungkin ada beberapa tambahan aplikasi, tapi tetap akan kita informasikan. Nah, di sini tugas mahasiswa daring atau luring. Nah, yang pertama itu yang harus teman-teman ketahui. Yang saya bilang tadi wajib. Yang sampai yang sunah-sunahnya dikerjakan, yang wajibnya keteteran. Yang pertama wajib masuk kelas virtual Google Classroom atau ini ya, atau WhatsApp ya, grup. Penting ada dulu. Nah, saya bikinkan atau grup WhatsApp ya. Ini kalau mau Google Classroom kodenya ini. Atau langsung klik di sini nanti saya bagikan RPS-nya. Terus nah, join. Oh, ada sudah ya di bawah. Ini ada. Atau join WhatsApp grup yang telah disepakati. Terus, nah ini link absennya. Kalau boleh nanti ketua kelas bikin aja di deskripsinya. Ya kan, masukkan aja di deskripsinya. Jadi biar nggak abut ke sana kemari nih. Nyari link absensi atau presensi. Nah, terus pada kolom tugas setiap ikut pembelajaran online offline, nah tanggal dan waktu akan direkap untuk melihat absensi masuk, langsung cek. Ini nanti juga dimasukkan aja kolom deskripsinya. Web saya nih nanti. Itu ada nanti untuk mengecek apakah absen teman-teman masuk atau enggak. Yang saya sebutkan tadi nanti boleh titip absen boleh kok. Yang penting integritas teman-teman harus tetap dijaga sebagai mahasiswa
yang memegang kita sekolah tinggi Al-Quran ya. Kejujuran harus diutamakan ya. Mau ya kita semua pelan-pelan kita berusaha untuk bersikap jujur. Nah, ya kan? Nah, terus ini mahasiswa wajib mengirim tugas makalah di classroom atau nanti WA ya dengan ketentuan membuat tugas bersama kelompok ya. Jangan sampai satu orang aja yang bikin tugas, kasihan kan temannya. Ya, kelompok ya. Boleh ya. Terus maksimal 1 hari sebelum jadwal presentasinya. Kalau misalnya hari Rabu mau presentasi ya minimal hari Kamis itu sudah ada tuh di grup biar memberi kesempatan temannya untuk baca. Ya, nanti bikin aja teman-teman catatan atau di ini di handphone itu kan ada kalendernya. Bikin aja deadline situ. Tulis aja 1 hari misalnya kita bikin makalah atau presentasi makalah tanggal 13 misalnya. Tanggal 12 itu bikin aja udah catatan. Nanti bisa diperingatkannya. Nah, biasanya saya untuk tugas-tugas seperti itu. Jadi di jadwal kalender itu sudah ada semuanya tertera. Nah, ini kan memudahkan kita kan. Saya yakin nih teman-teman semuanya handphonenya smartphone nih. Yang ada warnanya bukan yang hitam putih. Ya kan? Yakinlah saya. Ya. Nah, terus 1 hari ya tadi. Nah, bisa tersedia di classroom atau di ini ya di WA nanti. Nih, untuk agar memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk membaca makalah. Boleh bertanya dengan pemakalah lewat classroom atau di WA group ya. Nanti mungkin saya rubah nih pada bagian kolom komentar di bawah. Biasanya dulu saya classroom ya. Tapi memang classroom ini ada kelebihan juga ada kekurangan. Kelebihannya dia tersimpan rapi, kekurangannya dia nggak bisa voice note, ya kan? Nah, ini makalah yang dipresentasikan dan pemakalah langsung menjawab pertanyaan dari audiens. Ini kita di grup WhatsApp ya, atau sini bisa atau presentasi. Kalau yang luring itu sama aja, nanti baca aja yang dari bagian 3 ini. Nanti saya kirim, mungkin habis ini. Nah, ini yang terpenting. Untuk evaluasi. Untuk kehadiran itu nilainya 40%. Jadi teman-teman hadir aja dulu. Nggak usah yang seandainya ada kesibukan, mungkin nggak bisa, bukan nggak bisa juga. Mungkin yang nilai yang lain anjlok, tapi kehadiran ini sudah biasanya mencukupi untuk lulus kehadiran 40% kalau hadir selama perkuliahan kita. Yang berikutnya penyajian materi dan diskusi ini tuh 25%. Teman-teman membuat makalah, terus mempresentasikannya, diskusi itu 20%. UTS nah ini biasanya paling ditakutkan. Sekarang UTS beban mental teman-teman berat. Itu cuma 15%. Walaupun 15% ini juga menentukan nanti untuk A atau B nilainya. Jadi saya mau merubah paradigma bahwa ujian itu sulit. Karena biasanya kan dibebani bahwa kalau tidak lulus ujian berarti tidak lulus. Itu kan biasanya. Nah, sekarang kita mencoba belajar merubah paradigma itu. Jadi nilainya 15%. Nah, terus ada nilai opsional itu namanya makalah analisis chapter book opsional itu. Terus yang terakhir UAS, ujian akhir sekolah, ujian akhir semester itu 20%. Jadi kalau di total berapa semuanya? 100%. Nah, ini mulai lambat nih. RAM-nya mungkin mengecil nih. Atau lupa ini ya, tadi bicara tapi suaranya di mute ya. Paling enak dah pembelajaran dari ini. Kalau ditanya dosen nggak bisa jawab, matikan aja. Bilang aja jaringan. Yang paling gampang dah. Jaringannya. Ya, itu paling gampang dah online ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang Mu'alim? Iya, mantap. Muhammad Oki Prayoga, silakan. Itu masalah absen tadi Mu'alim. Kalau misalkan masuk grup WA tapi nggak masuk misalnya via Zoom, itu gimana Mu'alim? Apakah dianggap hadir atau gimana Mu'alim?
Nah, jadi ya orangnya absen tapi masuk grup ya karena masuk Zoom. Nah, yalah. Ya, mungkin seperti itu ya pemahamannya. Ini kan saya rekam, nanti saya masukkan mungkin di YouTube ya, itu paling gampang aksesnya ya karena teman-teman bisa memilih itu untuk suara aja itu kuotanya kecil. Saya pernah buktikan biar gambarnya buram, yang penting suaranya jelas. Nanti bisa ikut ulang di YouTube-nya. Silakan isi absen. Itu kita anggap hadir. Ya. Tapi alangkah baiknya kita langsung seperti ini, langsung interaktif ya. Jadi boleh saya bebaskan kok. Ya, mungkin hari ini belum bisa beli kuota karena PPKM 4 kalau boleh keluar rumah mungkin misalnya ada yang dari luar daerah mungkin, tapi janganlah, ini sudah mulai berangsur-angsur membaik lah kita. Saya juga harap bisa bertatap muka, bisa melihat teman-teman sekalian nih. Belum pernah nih tatap muka kita, tapi sudah sering kita pembelajaran online ya. Bahkan waktu semester ganjil kemarin di semester 1 teman-teman yang ngajar civic education kan saya. Ya kan? Nah, ini J ini udah gatal nih kepalanya nih. Mungkin kita bentar lagi ya, sedikit lagi ya. Kita sisi pertanyaan. Setelah ini insya Allah selesai. Nanti teman-teman bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau Kareda, boleh ulun bertanya? Allah. Ini belum ya waktunya ya. Ini dari daerah mana ini? Ada pertanyaan sebelum saya ini? Dada Malem. Ada. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Serius itu aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalau ada yang mau beraktivitas yang lainnya bisa meninggalkan Zoom-nya. Kada musir lah.